Shalom Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Pastinya masih semangat. Dan hari ini, pada pagi hari ini, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Saat hari ini, kita tahu, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Tapi kita percaya, kita yakin kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menjaga kita semua dari segala sakit penyakit COVID-19. Kita percaya, kita yakin, dan kita mau terus datang sama Tuhan untuk berdoa, menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebelum kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, saya ada satu ayat yang sangat memberkati hidup saya. Itu menjadi satu ayat yang membuat merema dalam hidup saya. Kita mau baca satu ayat di Matius 6 ayat 33. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua, tapi akan saya bacakan ayatnya. Iya, Bapak Ibu, ini ayat yang sangat memberkati saya. Dari saya belum mengenal Tuhan dan sampai saya mengenal Tuhan, ini ayat selalu saya pasang di status sosial media saya supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya bacakan ayatnya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini benar-benar ayat yang merema dalam hidup saya. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan akan menambahkan segalanya kepada kita. Di saat-saat sekarang ini, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melakukan segala kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berlutut di hadapan Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, saat-saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan di setiap aktivitas kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, Kau ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang Tuhan, ketika kami Tuhan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, mencari wajah Engkau Tuhan, Kau hadir Tuhan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hanya bagimu kekuatan-Mu Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah lagu ini Tuhan sebagai penyembahan kami Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di jiwaku, keterangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi penyembahan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Seakan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
namamu Tuhan, hanya kuasamu Tuhan. Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, di situ Kau hadir Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin lebih lagi Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan, dan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan saat ini Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, masih semangat? Membara dalam dada. Oke. Jemaat Tuhan yang di rumah pasti masih semangat dan luar biasa. Saat hari ini, pagi hari ini, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau terbang tinggi bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku kan terbang. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan bukan terbang, terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap waktu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama angkat tangannya, bukan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari berkemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
Ya, Bapak Ibu sebentar kita mau akan mendengarkan pengumuman GBIC Sadane. Silakan. Doa puasa dilakukan serentak setiap Jumat dari jam bangun tidur sampai jam 5 sore. Pokok doa dan puasa adalah untuk dana pelunasan ruko. Gembala, staf gembala, komisi pelayan, dan jemaat GBIC Sadane bersatu dalam doa setiap malam. Ambil waktu antara jam 8 sampai dengan 11 malam. Pokok doa, virus COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia dan di dunia. Dan ditemukan obatnya, terjadi kesembuhan, masyarakat mematuhi peraturan memasuki masa new normal. Ibadah GBIC Sadane akan dimulai pada tanggal 12 Juli 2020 dengan 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8 sampai 9 pagi, serta ibadah kedua jam 10 sampai jam 11 pagi. Ibadah akan disertai perjamuan kudus. Berita sukacita. Telah dilakukan pemberkatan nikah Wildan Wahyu Pradana dan Lawinda Hestiana Pratiwi pada hari Sabtu 27 Juni 2020 di GBIC Sadane. Gembala, staf gembala, ketua komisi, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirim pesan melalui direct message Instagram atau DM Instagram GBIC Sadane @cisadane.ministry atau @cisadane.ministry. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bahkan kami menikmati hari-hari ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak terbalaskan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sangat bersyukur. Kasih anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Dan sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Pengurapan Allah turun dan mengalir atas hidup hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu untuk hamba dan untuk umat-Mu sekalian. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan memampukan kami untuk membuka hati kami, menyambut firman-Mu dan menerima firman-Mu masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, semua yang ada di rumah, Jemaat GBI Cisadane dan Jemaat GBI Sewantongyan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu luar biasa ya. Penyertaan Allah nyata bagi hidup kita sampai dengan hari ini. Kasih karunia Allah nyata dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah mulai memasuki minggu keempat di bulan Juni ya. Puji Tuhan, Allah sungguh luar biasa mengasihi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini saya membawakan firman Tuhan erat dalam kasih persaudaraan. Saudara, erat dalam kasih persaudaraan. Saudara, Allah memberikan kita kasih sehingga kita mampu untuk melakukan persaudaraan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula. Ya. Bapak Ibu buka Alkitabnya atau buka iPad-nya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cukup panjang Bapak Ibu ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Perikop di atas judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan. Yang contohnya bisa kita lihat saudara dalam kehidupan jemaat yang mula-mula yang tadi kita baca di Kisah pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saudara, kehidupan jemaat yang mula-mula mereka begitu luar biasa. Hidup di dalam persaudaraan. Dan saudara, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Bukan hanya kehidupan di dalam jemaat saja, tetapi kasih yang mengikat itu perlu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Orang tua, anak, saudara. Hidup di dalam kasih persaudaraan yang mengikat setiap kehidupan keluarga kita. Kenapa saudara?
keluarga kita atau kita manusia pada umumnya itu penuh dengan keegoisan. Baik anak, orang tua merasa apa yang dilakukannya selalu paling benar. Kenapa? Karena manusia selalu hidup penuh dengan keegoisan. Nah, rasa egois, rasa mau menang sendiri bisa dikalahkan dengan apa? Hanya dengan kasih Kristus. Nah, kita belajar seperti jemaat yang mula-mula ini luar biasa kehidupan mereka. Saudara, apa yang kita pelajari dari Kisah pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran, saudara. Mereka mengajarkan kepada kita untuk bertekun di dalam pengajaran. Bukan cuma antar jemaat, saudara, kita bertekun di dalam pengajaran. Oke, kita buka dulu ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kita bertekun di dalam pengajaran bukan cuma sekedar lingkungan di gereja aja, bukan antar jemaat aja, saudara. Tetapi perlu diterapkan di dalam keluarga kita. Saudara sebagai seorang suami, saudara sebagai seorang istri, sudahkah saudara mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka bertekun di dalam pengajaran? Pengajaran yang bagaimana? Pengajaran di dalam firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah setiap hari belajar untuk membaca firman Tuhan? Sudahkah anak-anak belajar setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan? Mengisi waktu-waktu ini. Waktu kita hari-hari ini cukup banyak, lebih leluasanya, saudara. Kenapa? Karena kita masih banyak aktivitas kita ada di rumah. Dan itu memudahkan kita untuk kita bertekun di dalam pengajaran kita. Pengajaran kita yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, anak-anak juga perlu memberikan teladan yang baik kepada orang tua. Kenapa? Karena belajar dalam pengajaran. Jadi orang tua, anak-anak, seisi keluarga harus bertekun di dalam pengajaran. Pengajaran yang benar yaitu di dalam Kristus Tuhan kita. Yang kedua, bertekun di dalam pemberian. Nah, saudara mungkin berpikir begini, sekarang kan lagi masa-masa COVID. Pendapatan kita sekarang lagi banyak yang menurun. Bagaimana kami dapat memberi? Bagaimana kami dapat bertekun di dalam pemberian? Saudara, saya melihat jemaat Cisadane dan Seontongan itu luar biasa. Di tengah COVID, di tengah keadaan mungkin Bapak Ibu ada yang tidak bekerja, atau mungkin sebagian bekerja di rumah kan, atau mungkin sudah tidak mendapatkan gaji full. Saya tahu saudara ada beberapa yang dirumahkan dan saudara tidak mendapatkan gaji yang full. Tapi saya melihat Bapak Ibu tetap setia di dalam memberikan persepuluhan, dalam memberikan celengan, memberikan investasi iman, dan memberikan ekstra kolekte yang Bapak Ibu biasa berikan. Saya melihat, kenapa? Saya tahu, karena saya menerima setiap transfer yang Bapak Ibu berikan kepada rekening GBI Cisadane Pembangunan. Bapak Ibu luar biasa, belajar, bertekun di dalam pemberian. Saudara, bukan soal besar atau kecilnya kita memberikan persembahan, tetapi ketekunan kita untuk tetap komitmen di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara lihat dari bulan April, saudara lihat dari April, Mei sampai dengan Juni ini, saudara, Tuhan mencukupkan kita untuk kita membayar setiap pelunasan ruko dalam setiap bulannya. Walaupun mungkin secara manusia hati ketar-ketir, saudara. Kenapa ketar-ketir? Wah, 40 juta lebih. Hampir 41 kita harus bayar. Bagaimana kita bisa bayar dalam keadaan situasi seperti ini, Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu luar biasa. Tetap memberi. Dan Allah akan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Bapak Ibu tetap bertekun di dalam pemberian. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Bukan semakin hari semakin mengenal Tuhan kita semakin kikir. Enggak, tapi semakin hari mengenal Tuhan, semakin setia di dalam pengajaran kepada Tuhan, kita semakin setia di dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan kondisi yang sulit, tapi saya melihat Bapak Ibu tetap setia. Terus ditingkatkan
untuk kita terus setia. Bapak Ibu lihat persembahan seorang janda, padahal yang diberikan hanya kecil. Tapi Tuhan katakan justru dialah yang memberikan yang paling besar. Kenapa? Dia memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan pada saat masa-masa kekurangan, itu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa memberi karena Bapak Ibu punya harta yang banyak, itu biasa. Tapi pada saat dalam keadaan kita yang sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, tetap setia di dalam memberikan persepuluhan, tetap setia dalam memberikan investasi iman, tetap setia memberikan celengan, tetap setia memberikan ekstra kolekte. Itu yang luar biasa. Sekalipun keadaan kita dalam kekurangan, tapi Bapak Ibu tetap setia. Mari kita tingkatkan Bapak Ibu, bukan cuma di tengah-tengah jemaat saja, tapi juga tetap setia di tengah keluarga kita. Bapak Ibu tetap setia memberikan persembahan. Kepada siapa? Untuk orang tua Bapak Ibu ingin memberikan, silakan. Kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, tetap berikan. Karena kita tahu Allah akan memberkati kita. Jadi tetap setia dan bertekun di dalam pemberian. Ayat 44 sampai 45 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 44 sampai dengan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, jemaat yang mula-mula harta mereka itu milik bersama, saudara. Mereka saling memberi, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan berkat Allah selalu nyata. Yang ketiga, bertekun dalam persekutuan. Ayat 46 sampai dengan 47 saya bacakan ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, bertekun dalam persekutuan. Saudara, kita berkumpul, saudara, bukan cuma sekedar kita makan dan minum. Di dalam persekutuan kita, saudara, bukan cuma makan dan minum aja yang kita lakukan, tapi perlunya ada persekutuan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, saudara. Kita bisa berdoa, kita saling mendoakan supaya kita saling menguatkan. Setelah selesai semuanya, setelah kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, boleh makan enggak? Boleh Bapak Ibu. Terakhir, boleh makan, boleh. Jadi persekutuan yang kita lakukan bukan cuma sekedar makan dan minum, saudara. Tapi perlunya ada sebuah nasihat, ada perlunya sebuah pengajaran, ada perlunya sebuah puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan ibadah online, saudara? Tetap dijalankan setiap minggu? Atau saudara sekarang mulai bosan-bosan dengan ibadah online yang kita lakukan? Tetap semangat Bapak Ibu, walaupun mungkin kita cuma ibadah online aja di rumah. Mungkin ada beberapa orang yang bilang begini, enggak enak ibadah online itu, lebih enak ibadah langsung. Kenapa? Sentuhannya kurang. Memang beda, saudara ya, ibadah online dengan ibadah kita langsung seperti di gereja itu memang sentuhannya beda. Tetapi daripada Bapak Ibu tidak beribadah sama sekali, tetap setia di dalam ibadah online. Tiba saatnya nanti kita akan kembali sama-sama beribadah di gereja kita. Jadi gunakan waktu yang baik di dalam persekutuan kita. Kalau Tuhan berikan kita waktu kembali untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau sakit-sakit sedikit, pilek, batuk, saudara tetap antusias untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita.
Ajak orang tua kita yang belum mengenal Tuhan, ajak adik kita mungkin yang belum mengenal Tuhan, ajak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan untuk mereka setia di dalam persekutuan. Karena pada saatnya nanti saudara, kita tidak bisa beribadah di gereja. Sudah rasakan, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, saudara sudah bisa rasakan kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan kalau saatnya nanti kita bisa beribadah kembali di gereja, kita bisa melakukan persekutuan kembali di gereja, mari gunakan waktu yang baik. Jangan pernah sia-siakan. Ibadah bidang, saudara sebagai anak-anak muda, tetap ikuti persekutuan di ibadah anak-anak muda. Di WBI, tetap ikuti kegiatan ibadah WBI untuk ibu-ibu. Persekutuan di tengah ibadah ibu-ibu, saudara tetap lakukan. Di ibadah umum, tetap lakukan. Di sekolah minggu, Bapak Ibu yang punya anak-anak tetap bawa kepada Tuhan. Kita gunakan waktu yang ada untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kasih persaudaraan yang erat, saudara, itu menghidupkan setiap kita, anggota-anggota keluarga kita untuk saling menjaga. Orang tua menjaga anak-anaknya, suami menjaga istri, istri menjaga suami. Orang tua menjaga anak-anaknya, dan kita semua jemaat GBI Cisadane, GBI Sewan Tongyan saling menjaga, saling mengcover, saling memperhatikan. Itulah kehidupan jemaat yang mula-mula. Bukan cuma saling menjaga, saling menguatkan, saudara. Dan itu yang membuat kita menjadi bertumbuh. Semakin hari semakin kuat, sekalipun datang kondisi yang sangat sulit. Saudara, ini COVID-19 cukup membuat kita sulit untuk bergerak, saudara. Ibadah aja kita nggak boleh, kita nggak tahu saudara ke depannya seperti apa. Kehidupan seperti depannya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita perlu belajar. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kita untuk kita hidup di dalam Tuhan, mari kita gunakan dengan baik. Amin Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan sebab Dia kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, fokus kepada Tuhan. Sekalipun engkau sedang ibadah online, fokus kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau melihat setiap jemaat-jemaatmu. Berikan mereka kekuatan untuk menghadapi situasi yang tersulit sekalipun. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kasih kekuatan-Mu nyata buat setiap mereka. Kasih persaudaraan mengikat mereka. Kehidupan jemaat yang mula-mula mengalir dalam setiap kehidupan kami di GBI Cisadane dan di GBI Sewan Tongyan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, sehingga memampukan kami untuk kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Katakan satu hal yang kurindukan. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati.
segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami memiliki kehidupan yang erat di dalam kasih persaudaraan. Baik terhadap jemaat, baik terhadap keluarga kami. Kami memiliki kasih yang daripada Engkau Tuhan. Taruh di dalam setiap hati kami untuk kami memiliki kasih-Mu Tuhan dan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Memberkati Tuhan Jemaat GBI Cisadane dan Sewan Tongyan. Kekuatan Allah turun dalam setiap kehidupan mereka. Untuk mereka tetap terampil di dalam Engkau. Menghadapi hari-hari ke depan. Mereka tetap kuat dan memiliki kasih yang daripada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Buat pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Kekuatan-Mu terus mengalir hari-hari ke depan. Kami yang bekerja, kami yang berbisnis Tuhan. Kami yang sebagai ibu rumah tangga. Kami Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang full time Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Untuk kami tetap kuat dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kasih setia Allah nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan terima berkat yang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu, memberkati-Mu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.